A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segala puji bagi Allah, Zat yang maha mendengar setiap doa, yang mengajarkan kepada kita cara mengetuk pintu langit agar mendapatkan rahmat dan keberkahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ashabihi ajma'in. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita makna doa yang sesungguhnya. Hadirin sekalian, pemirsa The Healers yang saya cintai, rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kita semua pasti berdoa. Kita mengangkat tangan, meneteskan air mata, mengharapkan pertolongan dari Allah. Namun ada kalanya kita merasa doa kita seakan tidak terkabul, seakan tidak pernah terjawab. Mengapa demikian? Apakah Allah tidak mendengar? Apakah Allah tidak menghiraukannya? Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Tetapi ada dua hal penting yang harus kita perhatikan agar doa kita lebih mudah dikabulkan. Yaitu mendoakan orang lain dan membersihkan hati. Hadirin pemirsa The Healers yang saya cintai, yang dirahmati Allah. Salah satu sunnah Rasulullah yang sering kita lupakan adalah mendoakan orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya itu, kecuali langit berkata, para malaikat berkata, dan bagimu juga seperti itu. Lihatlah bagaimana kasih sayang Islam mengajarkan kita untuk tidak hanya berfokus pada diri sendiri. Jika ingin dimudahkan rezeki, maka doakanlah rezeki bagi saudara kita. Jika kita ingin diberikan kesehatan, maka doakanlah kesehatan untuk orang lain. Sayyidah Fatimah Zahra, putri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi contoh terbaik dalam hal ini. Ketika ia berdoa, ia selalu menyebut nama orang lain terlebih dahulu sebelum mendoakan dirinya sendiri. Bahkan seringkali dia tidak mendoakan dirinya. Ketika ditanya oleh suaminya Imam Ali, karamallahu wajhah, mengapa ia tidak berdoa untuk dirinya sendiri? Ia menjawab, aku telah diajarkan oleh ayahku untuk mendahulukan doa bagi orang lain, karena doa itu akan kembali kepada kita dengan keberkahan yang lebih besar. Betapa indahnya ajaran Islam. Jika doa kita terasa terhalang, mungkin karena kita terlalu berpusat pada diri sendiri. Mari kita ubah kebiasaan ini. Mari kita ubah kebiasaan kita. Mulai sekarang kita menginginkan sesuatu, jangan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tapi doakan juga orang lain. Insya Allah, malaikat akan mengaminkan doa itu dan mendoakan hal yang sama untuk kita. Hadirin pemirsa The Healers yang saya cintai, rahimakumullah. Hal kedua yang sering menghambat doa adalah kotoran hati. Allah itu maha suci. Allah itu maha bersih. Dia mencintai kesucian. Dia mencintai kebersihan. Bukan hanya dalam hal fisik. Bukan hal yang kita sentuh dan kita raba atau yang kita lihat. Tetapi terutama dalam hati kita. Jika doa kita terasa berat menembus langit, bisa jadi hati kita masih dipenuhi dengan prasangka buruk, iri, dengki, atau kebencian yang masih menjadi penghalang antara kita dan Allah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Salah satu kotoran hati yang paling berbahaya adalah suudzon. Apa itu suudzon? Prasangka buruk. Kadang kita berprasangka buruk kepada Allah. Kenapa doa saya tidak dikabulkan? Apakah Allah tidak memperhatikan saya? Padahal Allah selalu memperhatikan kita. Bisa jadi Allah sedang menunda doa kita karena Dia sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Bukankah banyak hal baik dalam kehidupan kita telah diberikan kepada Allah tanpa sebelumnya kita meminta atau memohon? Coba kita melihat dan mempelajari apa yang ada di sekitar kita. Misalnya seorang petani yang menanam benih. Ia tidak bisa berharap pohonnya langsung berbuah dalam semalam. Ia sadar, harus sabar menyiramnya, merawatnya, hingga tiba waktunya untuk memetik hasil. Begitu pula dengan doa kita. Jika kita yakin dan bersabar, Allah akan memberikan jawaban terbaik pada waktu yang paling tepat. Oleh karena itu, mari kita bersihkan hati kita. Jangan ada kebencian, iri, dengki, atau prasangka buruk. Prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan prasangka buruk terhadap diri kita. Mungkin kita berkata, aku ini tidak pantas mungkin dijawab doa saya. Tidak pantas mungkin doa saya dikabulkan oleh Allah. Tidak. Bersihkan hati kita, prasangka buruk kepada Allah terutama, dan prasangka buruk terhadap diri kita. Karena doa yang keluar dari hati yang bersih, hati yang murni, hati yang berharap akan lebih cepat sampai kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, pemirsa yang saya cintai, the healers yang saya muliakan. Dari dua hal yang kita bahas tadi, maka kita boleh menyimpulkan beberapa langkah sederhana agar kita lebih mudah dikabulkan. Pertama, mendoakan orang lain dengan doa yang sama yang seperti kita inginkan untuk diri kita sendiri. Membersihkan hati dari prasangka buruk dan iri hati. Meyakini bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Doa bukan sekedar permintaan, tetapi juga perjalanan spiritual. Kesadaran spiritual. Ia mengajarkan kita kesabaran, ketulusan, dan keyakinan bahwa Allah selalu punya rencana yang lebih baik. Kadang kita meminta setetes air, tapi Allah sedang menyiapkan samudra. Kadang kita berharap cahaya kecil, tetapi Allah ingin memberikan mentari yang lebih terang. Maka tugas kita adalah mengetuk pintunya dengan hati yang bersih dan penuh kasih. Dan ketika saatnya tiba, kita akan tersenyum melihat bagaimana doa yang dulu terasa jauh, kini menjadi kenyataan yang lebih indah dari yang kita bayangkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba yang selalu berdoa dengan hati yang bersih dan penuh keyakinan. Semoga setiap doa yang kita panjatkan menjadi sebab turunnya rahmat dan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya sampaikan hal ini bukan berarti saya lebih baik dari hadirin pemirsa di Heroes. Ini adalah bagian dari sharing yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudaraku, dan terutama pengingat bagi diriku. Aqulu qaul hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nas'alullahu an tawfiqa was-sadad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.